Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tanah Fajani dengan NPM 20.1005 ingin merangkum sedikit tentang tugas filsafat hukum kelas E. Yang pertama, isi dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Teks tersebut membahas kasus Speluncean Explorers di mana para terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan Roger Wetmore dan dijatuhi hukuman mati. Teks tersebut menguraikan berbagai pendapat yang berbeda dari para hakim dalam kasus tersebut. Salah satu argumen yang diajukan bahwa prinsip pengampunan eksekutif harus digunakan untuk mengurangi hukuman para terdakwa. Penulis berpendapat bahwa hukum tidak seharusnya diterapkan dalam kasus ini, karena para terdakwa berada dalam keadaan alamiah dan tidak tunduk pada prinsip-prinsip hukum biasa. Lalu penulis juga berpendapat bahwa tindakan para terdakwa dilakukan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, yang seharusnya dianggap sebagai piagam pemerintahan baru. Lalu materi tersebut juga membahas pertanyaan mengapa tindakan para terdakwa dianggap salah ketika masyarakat seringkali mengorbankan nyawa manusia untuk berbagai proyek. Penulis juga berpendapat bahwa undang-undang yang melarang membunuh orang lain tidak berlaku dalam kasus pembelaan diri, sehingga para terdakwa seharusnya dianggap tidak bersalah. Namun, ada juga hakim yang tidak setuju dengan argumen ini dan menganggapnya bertentangan dan tidak logis. Lalu selain itu ada juga perdebatan mengenai interpretasi undang-undang pidana dan tujuan legislasi pidana. Ada pula hakim yang berpendapat bahwa undang-undang tidak dapat mencegah para terdakwa saling membunuh. Sementara hakim lainnya berpendapat bahwa undang-undang harus diterapkan tanpa pandangan pribadi. Ada juga hakim yang menyoroti perbedaan tujuan legislasi pidana dan interpretasi pengecualian pembelaan diri. Kesimpulannya, ada perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai apakah para terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Selanjutnya, The Case of the Speluncean Explorer adalah sebuah esai fiksi yang ditulis oleh Lon L. Fuller pada tahun 1949. Dalam esai ini, Fuller menggambarkan sebuah kasus hukum yang melibatkan 5 penjelajah gua yang terjebak di dalam gua selama berbulan-bulan. Lalu mereka akhirnya membunuh salah satu anggota kelompok untuk bertahan hidup. Di sini terdapat 5 hakim dari pengadilan tertinggi mengambil pendekatan hukum yang berbeda dalam menilai kasus ini. Yang pertama, ada hakim Trupeni atau hukum positif. Hakim Trupeni menganggap bahwa hukum adalah jelas dan tidak dapat diinterpretasikan secara luas. Menurutnya, tindakan membunuh adalah pelanggaran hukum yang jelas dan harus dihukum mati. Lalu yang kedua, ada hakim Foster atau naturalisme hukum. Hakim Foster berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan asas-asas moral alami. Ia merasa bahwa dalam situasi ekstrim ini, nilai-nilai moral lah yang lebih tinggi daripada hukum positif harus dipertimbangkan dan mereka harus diampuni. Lalu yang ketiga, ada hakim Kin atau formalisme hukum. Hakim Kin menekankan pentingnya menjalankan hukum sesuai dengan teksnya tanpa pengecualian. Menurutnya, hukum tidak memberikan ruang untuk pengecualian dalam kasus ini, sehingga tindakan membunuh harus dianggap ilegal. Selanjutnya yang keempat, ada hukum tating atau etika. Hukum tating mengejar pendekatan etis dalam menilai kasus ini. Ia menyatakan bahwa tindakan membunuh dalam situasi tersebut adalah moral dan etis.
meskipun melanggar hukum positif. Selanjutnya yang kelima, Hakim Handi atau legislatif. Hakim Handi berpendapat bahwa jika ada perubahan hukum yang diperlukan untuk menangani kasus semacam ini, maka tugas hakim adalah mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan meminta legislator untuk membuat perubahan hukum. Dalam rangkuman ini, 5 hakim memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap kasus tersebut. Mereka mencerminkan berbagai sudut pandang tentang hubungan antara hukum, etika, dan keadilan yang dalam situasi yang ekstrim. Dalam esai ini bertujuan untuk mengajak para pembaca untuk merenungkan kompleksitas hukum dan moral dalam keputusan hukum. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan. Yang pertama adalah bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupeni terkait kasus tersebut. Ketua Hakim Trupeni berpendapat tentang kasus penjelajah Speluntian tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks yang diberikan. Namun, dapat disimpulkan bahwa ia mendukung penegakan hukum dan hukuman para terdakwa. Hal ini terlihat dari putusan akhir Mahkamah Agung yang menguatkan putusan bersalah dan memerintahkan eksekusi terhadap para terdakwa. Yang kedua, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Pendapat Hakim Foster untuk kasus penjelajahan Speluntian adalah bahwa para terdakwa harus dibebaskan. Dia berpendapat bahwa tindakan para terdakwa dibenarkan berdasarkan doktrin kebutuhan, karena mereka dihadapkan pada situasi ekstrim di mana kelangsungan hidup mereka bergantung pada pembunuhan dari salah satu mereka. Foster percaya bahwa undang-undang harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadaan luar biasa tersebut, dan bahwa pengadilan tidak boleh terikat oleh prinsip-prinsip hukum yang kaku dalam kasus ini. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana pendapat dari Justice Tating terkait kasus tersebut? Pendapat dari Hakim Tating tentang kasus penjelajah Speluntian adalah bahwa para terdakwa harus dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Ia berpendapat bahwa hukum harus ditetapkan secara tegas dan tindakan para terdakwa tidak dapat dibenarkan berdasarkan doktrin keharusan. Tating percaya bahwa peran badan legislatif, bukan pengadilan, adalah membuat pengecualian terhadap hukum dalam kasus seperti ini. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Justice Kin terkait kasus tersebut? Pendapat Hakim Kin tentang kasus penjelajah Speluntian adalah bahwa para terdakwa harus dibebaskan. Dia berpendapat bahwa tindakan para terdakwa dibenarkan berdasarkan doktrin kebutuhan, karena mereka dihadapkan pada situasi ekstrim di mana kelangsungan hidup mereka bergantung pada pembunuhan salah satu dari mereka. Kin percaya bahwa pengadilan harus menafsirkan undang-undang dengan cara yang sejalan dengan keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan, daripada hanya berpegang teguh pada isi undang-undang. Lalu yang kelima, bagaimana pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut? Pendapat Hakim Handy tentang kasus penjelajah Speluntian adalah bahwa para terdakwa harus dibebaskan. Ia mengkritik penalaran rekan-rekannya yang rumit dan berbelit-belit dengan menyatakan bahwa kasus tersebut sederhana dan harus diputuskan
berdasarkan akal sehat, yang dipercaya bahwa pengadilan tidak boleh memikirkan teori-teori abstrak dan perbedaan metafisik, melainkan fokus pada realitas praktis dan prinsip-prinsip keadilan. Ia juga tidak setuju dengan saran Ketua Mahkamah Agung agar Ketua Eksekutif mengampuni para terdakwa, dengan menyatakan bahwa bukanlah peran lembaga peradilan untuk membuat rekomendasi tersebut. Ini menyimpulkan bahwa hukuman harus dikuatkan, artinya para terdakwa harus dibebaskan. Selanjutnya, apa pembelajaran yang kamu dapatkan dari kasus ini? Dari kasus ini, pembelajaran yang saya ambil pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Kasus ini menghadirkan situasi yang ekstrim dan tidak biasa, di mana para penjelajah gua dihadapkan pada pilihan sulit untuk membunuh salah satu anggota mereka demi kelangsungan hidup. Beberapa hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa hukum harus tetap diterapkan secara ketat dan tidak ada pengecualian. Sementara yang lain berpendapat bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang luar biasa seperti ini. Pembelajaran ini mengingatkan kita bahwa dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang kaku dan tanpa pengecualian mungkin tidak adil dan tidak sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pengambilan keputusan hukum. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, dan atas gangguan dari sekitar saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.